Hai semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Ayah. Di video kali ini aku akan share tentang bekerja di Jepang. Bekerja di Jepang itu tentunya salah satu idaman kita gitu ya. Dulu aku juga kayak gitu, pengen juga kerja di Jepang, tapi gimana ya caranya nggak tahu gitu ya. Karena Jepang itu kan merupakan salah satu negara yang beda ya dengan negara kita gitu. Otomatis dari segi budayanya, cara kerjanya juga otomatis beda. Dan apa sih yang perlu kita perhatikan sebagai kita orang Indonesia saat kita bekerja di Jepang? Apa sih yang perlu diperhatiin gitu ya? Karena ya kita mesti hati-hati dong ya, karena kita juga pinginnya dicap tuh sebagai seseorang yang bisa kerja gitu ya. Yang pertama itu adalah tunjukin passion atau work hard-nya kita di perusahaan tersebut. Jadi kita tuh masih nunjukin ke perusahaan kalau kita tuh mau gambaru, kita tuh mau berusaha gitu, kita mau bersemangat bekerja di perusahaan tersebut gitu, menunjukkan kemauan kita untuk bekerja gitu ya. Biasanya orang Jepang kalau lihat orang itu kan apakah dia work hard atau enggaknya itu. Jadi standarnya itu adalah dari apakah si orang tersebut mau bekerja keras atau enggak. Jadi saat bekerja di perusahaan Jepang, pastikan kamu tunjukin ke mereka kalau kamu adalah seorang pekerja keras. Salah satu bentuk kerja keras itu adalah bukan mesti lembur lama atau mesti kerjanya itu panjang gitu, enggak gitu. Maksudnya di sini adalah bahwa kamu tuh berupaya seserius mungkin untuk menghasilkan hasil kerja kamu itu yang sesempurna mungkin gitu. Dan juga kalau seandainya kamu nggak ngerti atau kamu pagi baru masuk gitu ya, kamu kasih effort gitu. Kalau kamu tuh mau berusaha untuk memahami sesuatu yang kamu nggak ngerti itu tadi gitu. Jadi ada kemauan belajar gitu ya. Nah, jadi ini adalah poin penting yang perlu kamu ingat saat kamu bekerja di Jepang. Kemudian yang kedua itu adalah pastikan kamu itu tepat waktu. Tepat waktu itu tidak hanya dalam hal janjian, tapi juga dalam hal deadline terutama ya. Jadi kalau orang Jepang itu masalah deadline itu sangat-sangat crucial gitu ya. Itu sangat-sangat penting. Itu adalah sesuatu yang kritis gitu. Jadi biasanya kalau seandainya kita tuh dikasih deadline tuh biasanya ada tugas ini, minta tolong kamu ngerjainnya ini seperti ini. Jadi deadline-nya itu tanggal sekian, jam sekian gitu. Biasanya itu dicantumkan dengan jamnya sekalian gitu. Itulah saking strictnya, saking ketatnya orang Jepang tadi gitu dengan yang namanya deadline. Saat mereka kasih kita task itu, biasanya mereka akan tanya, ini bisa nggak kamu selesaikannya di schedule seperti ini gitu. Jadi mereka akan tanya kita dulu. Kalau seandainya kita bisa, oke, kita bisa, saya akan lakukan gitu. Pastikan kamu tuh akan menyelesaikannya di waktu yang tepat. Atau akan lebih baik kalau kamu menyerahkan tugas tersebut itu di misalnya nih 1 hari atau beberapa jam sebelum si deadline itu gitu. Misalnya kamu deadline-nya hari Jumat jam 15 atau jam 3 sore. Dan kamu itu menyelesaikannya misalnya hari Jumat jam 12 siang gitu. Kamu udah kirim ke mereka. Atau kamu mungkin bisa lebih cepat menyelesaikannya hari Kamis misalnya. Jadi mereka itu akan menganggap, wah kamu tuh bisa kerja gitu. Kamu tuh bisa diandalkan gitu. Tapi kalau kamu tuh misalnya kasih kerjaan kamu itu di misalnya tadi deadline-nya itu Jumat jam 15, tapi kamu kasihnya itu hari Jumat jam 15.01 atau jam 15.05, itu kamu udah langsung out gitu. Nah, tapi seandainya nih gitu ya, kamu awalnya tuh berpikir bakal bisa, menurut schedule kamu itu kayaknya kamu bisa menyelesaikannya di deadline yang sudah ditentukan. Tapi ternyata di tengah-tengah jalan itu ternyata ada sesuatu hal yang bikin kamu tuh kayaknya nggak bisa menyelesaikannya di schedule yang di deadline yang dia minta itu gitu. Nah, kalau seandainya ada kondisi seperti itu kamu harus segera informasi ke orang yang meminta kamu mengerjakan tugas itu gitu. Kamu harus segera konfirmasi mereka, kasih tahu alasannya bahwa kamu tuh ada begini sehingga tidak bisa menyelesaikannya di hari ini. Dan selain itu kamu juga perlu sampaikan di hari apa jadinya yang kamu bisa. Jadi contohnya misalnya yang tadinya deadline-nya itu hari Jumat jam 15 dan ternyata tadinya kamu bisa, ternyata jadinya nggak bisa gitu ya. Misalnya di hari Rabunya atau di hari Kamis paginya gitu, kamu itu udah harus kasih tahu ke mereka kalau hari Jumat jam 15 saya nggak bisa, tapi bagaimana kalau seandainya saya kirimnya hari Jumat jam 19 gitu. Atau misalnya kamu tuh ada kerjaan yang urgent banget gitu, jadi mohon maaf saya ada kerjaan urgent yang perlu diselesaikan sampai dengan hari ini, sampai dengan jam sekian. Boleh nggak ya kalau untuk tugas yang dari kamu itu saya selesaikan sampai dengan misalnya hari Senin jam 10 pagi gitu. Yang kasih kamu kerjaan misalnya atasan kamu gitu ya, itu juga punya idea gitu, kapan yang kira-kira kamu bisa menyelesaikannya gitu. Jadi kamu dianggap lebih proaktif gitu ya dengan kamu menyampaikan saran, ide gitu. Schedule-nya bagaimana kalau di jam sekian tanggal sekian gitu. Itu yang paling penting, itu pokoknya penting banget. Punctuality yang namanya tepat waktu itu sangat penting di Jepang gitu. Karena punctuality itu, ketepatan waktu itu
menjadi standar apakah kamu termasuk orang yang bisa dipercaya atau tidak. Kemudian di poin berikutnya, poin yang ketiga itu adalah jangan berbohong apapun alasannya untuk mempercantik sesuatu gitu. Pokoknya jangan berbohong. Kamu pokoknya ngomongnya jujur-jujur aja. Kenapa? Karena begitu sekali aja kamu berbohong, maka tidak akan ada lagi kata percaya ke kamu gitu loh. Jadi kata bohong itu kalau walaupun itu namanya white lie gitu ya, itu juga kurang baik lah gitu ya. Ngomong sejujurnya aja, ngomong sesuai kenyataan. Saat kita bekerja di perusahaan gitu ya, otomatis kan kita tuh namanya suasananya yang baru, cara kerja yang baru, orang-orangnya juga baru gitu. Kita juga mesti mengadaptasikan diri kita ke suasana kerja dan budaya kerja seperti itu. Nah, di situ otomatis kita pastinya melakukan kesalahan atau mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak kurang sesuai gitu ya. Bukan salah tapi mungkin kurang sesuai gitu. Jadi kalau seperti itu biasanya senior kita atau atasan kita itu akan, atau kolega kita mungkin itu akan kasih advice ke kita. Kalau seperti ini, kamu seperti ini ya gitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting banget. Bukan mereka tuh memarahi kamu, enggak, tapi itu supaya kerjaannya itu menjadi kerjaan secara keseluruhan, karena biasanya kerjaan itu secara tim. Jadi kerjanya secara keseluruhan itu lebih smooth, lebih bagus untuk kedepannya. Namanya juga belajar, kayaknya namanya juga orang baru gitu ya. Jadi bawaan itu kan pasti diajarin macam-macam, dikasih tahu begini-begini gitu ya. Nah, itu namanya dicui atau dikasih tahu, diinformasiin, ditegur gitu ya. Kalau seandainya kamu sudah berkali-kali ditegur untuk masalah yang sama, itu mereka sudah tidak akan percaya lagi sama kamu. Kamu bisa-bisa dianggap, oh berarti ini orang nggak bisa kerja gitu. Jadi kalau kamu udah dianggap seperti itu, kamu udah out juga gitu. Nah, ini juga mesti hati-hati gitu. Jadi kalau memang misalnya itu adalah sesuatu yang susah, yang walaupun udah dikasih tahu secara berkali-kali tapi nggak paham juga, atau kayaknya itu nggak bisa, sulit ya kamu untuk mengubahnya, misalnya itu konsultasikan langsung ke atasan atau ke senior kamu gitu. Langsung kasih tahu, saya bukannya nggak mau, tapi langsung kasih tahu ke mereka, kamu masalahnya di sini, sudah diinformasikan berkali-kali, namun sepertinya saya masih kurang bisa gitu ya, bagaimana ya supaya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kamu bisa diskusi dengan mereka. Kalau seperti itu, mereka akan dengan senang hati akan welcome ke kamu untuk membantu kamu supaya lebih bisa improvement. Yang keempat, ini adalah hal yang penting banget dalam bekerja di perusahaan Jepang, yaitu sistem Horenso. Horenso itu Hokoku artinya laporan, Renraku artinya komunikasi, dan Sodang artinya diskusi. Kalau bekerja di perusahaan Jepang, ketiga poin ini adalah poin yang sangat penting yang mesti kamu pahami. Perusahaan Jepang itu sangat mementingkan yang namanya komunikasi, supaya tidak melakukan kesalahan, supaya pekerjaannya itu smooth, tepat waktu selesainya. Itu mereka menerapkan yang namanya Horenso tadi. Jadi kamu dan tim itu harus berkomunikasi secara reguler, mengkomunikasikan misalnya masalahnya apa, progresnya harus seperti apa, hasilnya akan seperti ini, dan semuanya dikomunikasikan gitu. Jadi supaya si atasan, si senior, si kamu, dan juga si timnya itu juga mempunyai kesadaran yang sama tentang sudah sampai di mana pekerjaan itu gitu. Jadi supaya nggak ada gap gitu ya. Jadi itu adalah hal yang penting namanya Horenso tadi. Nah, Horenso ini bisa kemana aja, bisa ke atasan, bisa ke kolega, bisa ke senior, atau bisa juga ke departemen lain misalnya. Jadi Horenso ini adalah poin penting yang perlu kamu pahami saat bekerja di Jepang. Ini penting sekali. Dengan adanya komunikasi, jadi itu kan bisa mengurangi kesalahan saat bekerja gitu ya. Jadi dengan mengurangi kesalahan saat bekerja itu bisa membantu untuk membuat kerjanya itu lebih efektif, supaya waktunya itu nggak terbuang untuk memperbarui lagi atau memperbaiki lagi gitu. Jadi dengan adanya Horenso tadi, itu pekerjaannya bisa lebih lancar gitu. Kemudian yang kelima. Nah, ini di Jepang itu ada namanya membaca kondisi. Membaca kondisi itu kalau bahasa Jepangnya kukiyoyomu. Jadi baca kondisi atmosfer sekeliling kita gitu ya. Jadi karena orang Jepang itu kan termasuk orang yang tidak ngomong langsung, tidak ngomong belak-belakan, tapi mereka itu misalnya makanannya itu mereka kurang suka, tapi mereka akan bilang enak, oh iya enak gitu ya, di muka wajahnya juga biasa aja, tapi kita tuh pasti ngerasa kayak misalnya tadinya dia makannya itu cepet, tiba-tiba makannya jadi lambat gitu ya, atau tadinya dia makannya tuh udah kayak terpaksa gitu, atau pokoknya ada sih sesuatu tuh yang mesti kita perhatikan gitu loh. Jadi bukan berarti kita percaya aja langsung, oh dia suka nih dengan makanan kita ini gitu kan, bukan berarti kayak gitu, tapi mungkin
dia tuh pinginnya kita sadar mungkin dia tuh kurang cocok dengan makanan itu gitu ya. Jadi cuma dia mungkin segan ngomongnya ke kita langsung, mungkin gak enak ya gitu. Nah jadi kalau dengan membaca kondisi itu, jadi kita mungkin berikutnya nggak akan kasih makanan itu lagi, tapi mungkin kasih yang lain gitu ya, yang mungkin sepertinya dia suka, atau mungkin tanya dulu gitu ya sukanya apa. Nah jadi Kukyo-yomu ini itu penting sekali, jujur ini sangat penting itu dalam bersosialisasi sama orang Jepang. Karena kalau kita nggak bisa membaca kondisi, itu biasanya orang Jepang jadi kurang mau deket-deket kita gitu. Jadi mereka kayak dia ini nggak ngerti ini ya, nggak ngerti lihat-lihat kondisi gitu loh. Jadi mereka nanti nganggapnya kayak gitu kan nggak enak gitu ya. Jadi itu juga perlu kita pahami bahwa kita tuh mesti juga mungkin kita bisa lebih aware gitu dengan kondisi sekeliling kita. Membaca kondisi ini dari Kukyo-yomu ini, kesulitannya apa sih gitu ya? Kita kan maunya ngomongnya jujur ya gitu. Karena orang Jepang kan nggak mau ngomong langsung to the point gitu ya. Nah itu juga memang salah satu tantangan kita selama kita berada di antara masyarakat Jepang gitu ya. Jadi memang untuk melihat kondisi atau Kukyo-yomu itu memang penting banget gitu kan. Kalau kita tuh baca-baca kondisi doang gitu, tapi kita nggak ngomongin jujur sejujurnya gitu, nanti kan gak berubah dong gitu. Mungkin kita juga berpikir seperti itu ya, apalagi seperti kita orang asing yang biasanya kita tuh lebih tegas mana yang yes apa no gitu ya. Kita lihat kondisi yang memungkinkan kita untuk bicara sejujurnya. Maksudnya misalnya kita mau memarahi si A, kita tidak bisa memarahi dia itu di depan banyak orang. Kalau kamu marahnya itu di depan banyak orang, itu berarti tandanya kamu Kukyo-yomenai gitu. Jadi kamu tuh artinya nggak membaca kondisi gitu, berarti kamu mempermalukan si A tadi gitu jadinya gitu. Nah tapi mungkin kamu bisa panggil dulu dia, ngomong jujur, sebenarnya tadi aku maksudnya kayak gini, mungkin aku kurang seneng kalau yang kayak gini gitu, minta tolong ya nanti berikutnya seperti ini gitu. Jadi ngomongnya itu juga pelan-pelan gitu, supaya tidak menyakiti dia juga, tapi isi hati kita tuh tersampaikan gitu. Jadi kalau di saran aku sih, kita perlu memang Kukyo-yomu mungkin separuh-separuh kali ya. Jadi kita lihat kondisi dulu, tapi kita juga akan lebih baik kalau kita bisa ngomong jujur. Ya agak sulit sih menjelaskan Kukyo-yomu ini, melihat sekeliling kita itu. Tapi biasanya kalau kita orang Asia sih lebih paham ya, lebih mudah memahami, karena itu sih kayaknya lebih mendekati ke budaya Asia gitu ya. Jadi itu dia beberapa hal yang perlu diperhatiin saat kita bekerja di perusahaan Jepang atau kita berada di sosialisasi kita itu orang Jepang semua gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu hal yang informatif nih. Nah, jadi jangan lupa guys untuk like dan subscribe, juga untuk follow ya Instagram aku ada di sini. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.